Oke, kembali lagi kita di channel Tapak Maratus. Kali ini kita berada di Banjarmasin. Kita akan melakukan perjalanan wisata religius ke makam Datu Nuraya dan Datu Sanggul. Oke, ikuti perjalanan kami ini sampai ke lokasi kilometer 6. Oke, kita sudah berada di Bundaran Banjarbaru. Ini kita menuju ke kota Martapura. Setelah Martapura, Binuang, setelah Binuang, Rantau. Nah, di Rantau itu kita menuju ke Datu Nuraya dan Datu Sanggul. Kita di depan Kimol Banjarbaru. Jadi setelah Kimol ini tepat berbatasan dengan kota Martapura. Jadi di sini ada batas kota antara Martapura dengan Banjarbaru. Nah, ini kan nih batas kota. Oke, lanjut kita terus menuju ke hulu sungai. Oke, kita sudah berada di Darussalam, perempatan Darussalam, Martapura, Kalimantan Selatan. Ini kita di jembatan kembar. Ini jembatannya dibongkar nih, entah diganti atau diperbaiki. Ada pelebaran jalan. Nah, ini jembatan yang keduanya sudah dibongkar habis. Jalan ini dilebari Gang Hidayah Antas dan Senor Ilir. Oke, kita masih jauh lagi menuju kota Rantau. Ikuti terus video kami ini. Ini di jembatan mau menuju Pelampaian. Jadi bagi kalian yang ingin ke Pelampaian, kalian bisa belok ke kiri. Nah, berhubung kita sudah ke Pelampaian kemarin, jadi kita terus menuju ke daerah Rantau. Rantau tepatnya di Tatakan. Sudah sampai di Kabupaten Tapin, tepatnya kita di Binuang ini. Jadi masih jauh. Kita sudah masuk ke daerah ke Datu Nuraya. Ini jalan menuju Datu Nuraya pas untuk 2 buah mobil, agak sempit. Oke, lanjut. Ini jalan yang untuk ke tambang batubara, jadi kita lurus. Nah, ini ada yang menjajakan orang kampung, security ini mungkin. Oke, lanjut lagi kita. Nah, di sini kita melewati jalan tambang batubara. Guling. Nah, guling. Wah, Nah, jadi kita lurus nih. Debunya. Nah, tak batubara. Nah, jadi kita lurus. PT Antang Gunung Meratus, objek vital nasional katanya. Ini 900 meter dari sini ke makam Datu Nuraya. Kita setelah perempatan jalan Tambang Batubara tadi kita belok kiri. Ini ada pertigaan.
Nah, dari pertigaan ini 700 meter menuju makam Datu Nuraya. Jadi di sini ada petunjuk jalan, ada papan namanya atau pelangnya. Kita sampai di area makam Datu Nuraya. Kita bapak di sini, Pak. Ke sini sana kah? Sana juga nah. Selamat Datu Nuraya. Masih maju. Selamat datang. Pak, bisa apa tuh? Oke, kita parkir. Ini toilet yang ada di makam Datu Nuraya di Lombok. Alhamdulillah kita telah sampai di makam Datu Nuraya. Nah, jadi ini lokasi makamnya di sini. Oke, kita masuk ke area makam Datu Nuraya lah. Kita terus video kami. Sebelum lanjut pada cerita Datu Nuraya, ada baiknya kita tahu arti atau makna dari kata Datu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Datu diartikan sebagai raja atau ratu, orang yang pandai tentang obat-obatan dan orang yang keramat. Jadi untuk kita orang Banjar, Datu bermakna sebagai orang yang alim atau orang dianggap sakti, berani dan berjasa terhadap masyarakat pada masanya itu. Contoh Datu yang dianggap karena kealimannya dan ketakwaannya seperti Datu Kelampayan yang bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan Datu Sanggul yang bernama Syekh Abdus Samad, serta banyak lagi datu-datu yang lainnya. Contoh Datu yang terkenal karena kesaktiannya dan keberaniannya dalam melawan penjajah Belanda seperti Datu Dukung dan Datu Alim, dan banyak lagi datu-datu yang terkenal karena kesaktiannya. Sedangkan Datu Nuraya ini terkenal karena jasanya terhadap masyarakat di daerah ini, yang dipercaya pembawa kitab Barencong yang termasyhur. Tidak banyak tulisan riwayat tentang Datu Nuraya ini. Datu Nuraya dikenal masyarakat mempunyai nama Syekh Abdul Mu'in, Syekh Abdul Jabar. Legenda tentang Datu Nuraya masih tersimpan rapi dalam cerita masyarakat sehari-hari. Datu Nuraya memiliki tubuh yang teramat besar bagai raksasa. Makamnya pun memiliki panjang hingga 50 meter dan ada juga yang menyebutkan panjang hingga 60 meter. Ini pun jenazahnya sudah dilipat bagian kakinya. Seandainya tidak dilipat, makamnya bisa mencapai 100 meter. Wallahualam. Awal cerita tentang Datu Nuraya ini dimulai dari Datu Suban. Datu Suban adalah seorang guru yang sangat miskin, tetapi sangat dalam dan tinggi ilmu tasawufnya, serta terkenal seorang yang kasyaf.
Datu Sanggul tinggal di pantai Jatimunggu Karikil Dekan Liang Macan, tetangga desa Tatakan. Saking miskinnya dia dan istrinya tiap hari hanya makan singkong. Pada suatu lebaran atau hari raya, Datu Suban kedatangan 13 tamu yang semuanya merupakan murid-muridnya. Murid-muridnya bernama 1 Datu Murkat, 2 Datu Tamingkarsa, 3 Datu Niang Talib, 4 Datu Karipis, 5 Datu Ganun, 6 Datu Argih, 7 Datu Ungku, 8 Datu Labai Duliman, 9 Datu Harun, 10 Datu Rasanya, 11 Datu Rangga, 12 Galuh Doang Bulan dan 13 Datu Sanggul. Ketika sedang menikmati hidangan yang di dalam rumah Datu Suban, tiba-tiba datang seorang yang bertubuh sangat besar, serta-merta mereka terkejut, dan segera mengambil tombak dan parang, untuk menghadang orang tersebut, yang bertubuh sangat besar atau raksasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata raksasa itu sambil mendekat. Waalaikumsalam salam warahmatullahi wabarakatuh, jawab para datu yang ada di dalam rumah. Lalu Datu Suban menerangkan kepada datu-datu semua, yang tak lain adalah murid-murid beliau, bahwa orang yang memberi salam itu, insya Allah, akan berniat baik dan tidak akan membahayakan. Maaf, siapa saudara yang datang, dan dari mana asal saudara, serta apa maksud saudara? Tanya Datu Suban. Si raksasa hanya menjawab dengan ucapan, La ilaha illallah. Setiap Datu Suban bertanya selalu dijawab dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, hingga 7 kali ditanya oleh Datu Suban, dan selalu dijawab 7 kali juga kalimat tauhid ini. Setelah 7 kali zikir tauhid jawab raksasa itu, tiba-tiba raksasa itu ambruk, lalu para datu menghampiri dan memeriksanya, ternyata orang besar atau raksasa itu telah meninggal dunia. Serentak para datu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Melihat keadaan yang demikian, para datu yang berjumlah 13 yang ada di rumah Datu Suban jadi bingungnya bagaimana cara memandikan dan mengubur seorang raksasa, jangankan untuk memandikan dan menguburkan, untuk mengangkat saja sudah jadi masalah. Apalagi waktu itu sedang musim kemarau panjang, membuat tanah menjadi keras, sedangkan untuk penguburan raksasa itu diperlukan tanah lebar dan panjang serta dalam, dan untuk memandikannya juga diperlukan air yang sangat banyak. Konon di tengah kebingungannya para datu, tiba-tiba saja hujan turun dengan lebatnya dan ketika mereka mengangkat jenazah raksasa itu dengan mengerahkan tenaga penuh, ternyata tubuh besar raksasa itu sangat ringan, hanya seperti segumpal kapas. Serentak mereka para datu berseru subhanallah. Sebelum para datu membersihkan mayat itu, Datu Suban menemukan sebuah tas selempang dari dalam pakaiannya, dan kemudian beliau berkata, aku yang memegang selempang ini dulu. Kemudian Datu Suban membuka selempang tadi dan ternyata di dalamnya terdapat sebuah kitab yang dikatakan orang sekarang dengan nama Kitab Barencong. Datu Suban berkata, kita buka kitab tersebut pada malam Senin dan sebelumnya kita adakan dahulu bahalarat atau selamatan. Orang besar itu telah mendatangkan ilmu dalam kitab tadi, dan juga telah mendatangkan ilmu dengan kewaliannya. Dan berkatalah Datu Suban, nah siapa yang mewaradunya? Lalu kata Datu Niang Talib, itu adalah tugas Datu Argih mewaradunya. Sesudah selesai siapa yang memandikannya? Lalu kata Datu Suban 5 orang yang bertugas untuk memandikannya, yaitu 1 Datu Niang Talib, 2 Datu Ganun, 3 Datu Labai Duliman, 4 Datu Ungku, 5 Datu Arsanaya. Sedangkan Datu Karipis bertugas mencari batu alam atau nisan kuburan. Maka berangkatlah Datu Karipis, untuk mencari dia biji batu yang cukup besar, supaya sesuai dengan orang besar atau raksasa tak lain adalah Datu Nuraya. Karena Datu Karipis itu sudah mendapatkan kelebihan kuat atau gancang. Sebagian para datu yang lain membuat lubang atau menarik kubur, di Gunung Munggu Karikil berdekatan dengan Munggu Tayuh. Tetapi penabukan liang kubur itu sangat disayangkan oleh Datu Suban, sebab tidak sepenuhnya dapat dilakukan, karena waktu yang tidak mengizinkan lagi dan hari sudah sore menjelang malam hari. Setelah selesai raksasa atau Datu Nuraya tadi dibersihkan, disembahyangkan, maka dikuburlah jenazah raksasa atau Datu Nuraya itu. Karena lubang yang digali tidak cukup panjang untuk mengubur Datu Nuraya, terpaksa penguburannya harus dengan cara kaki dilipat membentuk huruf Hamzah, karena terlalu tingginya Datu Nuraya itu hingga panjang penggalian kubur itu tidak cukup. Datu Suban berkata kepada para datu, pekerjaan kita sudah selesai semuanya, jadi saudara-saudara dipersilahkan pulang ke rumah masing-masing. Cuma kuharap kepada para muridku semuanya untuk berkumpul ma'arwahi dan basalamatan untuk orang besar atau raksasa atau Datu Nuraya ala kadarnya sesuai dengan kemampuan kita. Di samping itu kata Datu Suban, aku hendak membuka kitab yang dibawa orang besar itu,
sekaligus memberi nama orang besar tersebut. Karena kita semua tidak ada yang tahu nama orang tersebut, maka kita sulit untuk mengenal siapa namanya. Jadi dalam cerita ini belum diketahui nama orang besar atau raksasa itu. Tepat hari ke-7 ma'arwahi orang besar itu, maka berkumpullah semua para datu di rumah Datu Tamingkarsa di Simpang 3 Tandui, Baru Harium yang dinamakan Pematang Gantungan Nisan Batu. Di sanalah Datu Suban mulai membuka kitab yang didapat dari orang besar tadi, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu kitab itu dibuka oleh Datu Suban lembar demi lembar hingga selesai. Ternyata isi kitab itu adalah mengandung khasiat bermacam-macam ilmu. Ringkasnya dalam kitab tersebut mencakup ilmu keduniaan maupun ilmu untuk akhirat. Pada hari ke-100 ma'arwahi orang besar itu, para datu berkumpul kembali di rumah Datu Tamingkarsa atau Datu Sinakaya, untuk batahlilan sekaligus untuk memberi nama orang besar yang diarwahi tadi sesudah selesai semuanya. Datu Soban berkata kepada para datu, kira-kira apa nama yang cocok dan sesuai untuk orang besar tersebutlah. Tak berselang lama terdengar suara Datu Labai Duliman, memberikan saran atau jawaban atas kebingungan para datu tersebut, untuk memberi nama orang besar itu. Datu Labai Duliman ini ahli falakiyah atau ahli huruf. Datu Labai Duliman dapat menerjemahkan kedatangan orang besar itu. Kata Datu Labai Duliman, menurut pendapat saya ia lebih baik dinamai dengan Nuraya, karena orang besar tersebut datang tepat pada hari raya, bertepatan dengan selesainya kita sholat hari raya dan wafatnya pun pada hari raya itu. Atau pada waktu itu juga, dan sesuai badan orang itu tinggi dan besar seperti raya. Oleh karena itu, bagaimana kalau saya namai orang besar itu dengan Nuraya? Akhirnya pendapat Datu Labai Duliman tersebut disetujui oleh para datu yang hadir pada waktu itu. Datu Nuraya berasal dari dua buah kata, yaitu dari kata nur dan raya. Nur dalam bahasa Arab berarti cahaya, dan raya berarti luas atau besar. Jadi, Nuraya berarti adalah pembawa cahaya dan sinar serta ilmu yang luas seperti raya. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini dan yang sudah subscribe channel Tapak Meratus ini. Bagi yang belum subscribe kami persilahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya yaitu kelanjutan tentang perjalanan wisata religius di Datu Sanggul. Datu Sanggul adalah salah satu murid dari Datu Suban yang mendapatkan kitab Barencong dari Datu Nuraya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.